Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, Pagi, bagaimana? Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Luar Bu. biasa. Oke, kayaknya ada yang suaranya agak serak-serak gitu, lagi sakit loh. Setelah berapa ya? Sudah hampir 1 semester. Kita tinggal 2 pertemuan lagi ya. Hari ini dan minggu depan. Wah. Kemarin kalian sudah melakukan pembuatan tugas terkait Desmos, membuat dua tugas secara individu, kemudian sudah menguji cobakan ke siswa, lalu mencoba menulis refleksi dan hasil temuan dari hasil uji coba siswa. Saya mengapresiasi semua pekerjaan kalian sudah berusaha membuat dan juga menguji cobakan ke siswa. Nah, untuk nilai tugasnya kan kemarin kalian sudah melakukan penilaian antar teman ya. Nah, itu nanti kalian bisa melihat nilainya di LMS bagian grade. Mungkin hari ini atau besok bagian grade itu nanti ada 2 nilai. Nah, nilainya itu adalah gabungan gitu ya, gabungan penjumlahan dari 2 nilai itu. Kemudian selanjutnya topik berikutnya kan apa? Media and teknologi sebagai manajemen. Nah, dalam hal ini learning management system. Saya ingin tahu LMS yang kalian tahu itu apa sih? Si Master UGM, Bu. Si Master. Si Master UGM, Bu. Oh, miliknya UGM. Weh, kok tahu Tian? Udah pernah? Saya di UGM, Bu. Maksudnya gimana? Ya, kalau kakak saya buka ya saya tahu lah. Oh, gitu. Kakaknya pakai itu. Berbasis apa tahu nggak? Maksudnya kalau yang kalian pakai di USD apa namanya? Model. Ya, kan namanya belajar USD kan. Tapi itu berbasis Moodle maksud saya gitu. USD itu menggunakan LMS dari Moodle gitu. Nah, kalau yang UGM Tian tahu nggak? Bukanya di browser, Bu. Iya, biasanya tampilannya agak apa ya? Kelihatan gitu. Oh, menu-menunya gitu. Oke, mungkin nggak begitu tahu sampai dalamnya ya. Jadi biasanya kalau kampus-kampus punya learning management system sendiri. Tapi kalau sekolah dulu SMP, SMA pakai nggak sekolahnya? Kuiper, Bu. Oh, Kuiper. Oh ya. Terus ada lagi? Agenda sekolah, Bu. Oh, berarti punya sekolah sendiri, Gaby? Agenda Enggak, Bu. Agenda free. sekolah. Itu kayak banyak yang pakai dari sekolah-sekolah lain, Bu. Oh, gitu. Berarti mungkin ini ya, free LMS bisa dipakai. Oke. Iya. Jadi ada yang pakai agenda sekolah, ada yang lain? Oke, jadi sekolah tidak punya khusus tapi bisa memanfaatkan dari yang free outsourcing gitu ya, free sumber gitu. Nah, yang free kita tahu apa? Yang paling sering dipakai. Mungkin dosen kalau nggak pakai Moodle pakai apa? Google Classroom. Nah, Google Classroom ya yang paling sering. Sebenarnya ada juga Moodle free yang bukan dari kampus. Kalau kampus kan udah ini ya kerjasama gitu. Kalau yang Moodle free itu ada, hanya saja kalau kita mau pakai, kalian sebagai guru mau pakai Moodle itu hanya free trialnya itu 45 hari, jadi terbatas. Nggak bisa terus-terusan gitu. Maka kalau cuma 45 udah upload konten dan lain-lain, hilang sendiri kan agak ini ya,
agak rugi. Sedangkan kalau Google Classroom bisa dipakai terus ya, bahkan yang semester lalu pun sekarang masih bisa terlihat gitu. Ada juga sih Edmodo, pernah lihat? Pernah, Bu. Oke. Pernah Bu, baru ingat. Nah itu Saya kalian dulu pas SMP. pas apa, Brian? Pas SMP Bu, atau SMA begitu. Saya pakai Edmodo ya. pas sekolah ya. Oke, ada juga yang pakai Edmodo. Jadi tujuannya pakai learning management system apa sih? Namanya dari kata learning management system, berarti sistem untuk memanage atau mengatur pembelajaran. Nah, ini memudahkan guru dan siswa untuk apa? Saling, kalau guru bisa mengunggah materi kan di sana. Selain materi apa aja yang bisa dilakukan di learning management system? Absen, Bu. Oh ya, presensi ya. Diskusi, Pakai Bu. model. Oke, bisa Ya, diskusi. Terus Penugasan. bisa membuat tugas, bisa melakukan penilaian di sana. Nah, kalau pakai Moodle itu, misal kuis atau penilaian, itu kalian bisa langsung bikin di sana. Ada pilihan ganda atau isian. Nah, dari pilihan ganda pun bisa langsung ketahuan skornya kalau siswa selesai ngerjakan. Tuh. Nah, kalau yang agak sulit adalah isian. Karena kuncinya kan berupa mungkin angka atau kalimat ya. Salah satu kata aja kan bisa berbeda kan dengan kunci. Maka kalau isian koreksinya sebaiknya tetap manual, nggak bisa by system. Sedangkan kalau pilihan ganda kita mudah sih, tinggal masukkan kunci nanti siswa ngerjakan keluar hasilnya gitu ya. Nah, wah, ada iklan kedengaran nggak? Dengar Bu. Bakso. Suara mangkok. Pagi-pagi mah bubur ayam nggak bakso. Sudah sarapan belum? Belum, Belum. Belum. Bu. Oke. Belum Bu. Habis ini ya, habis Mediatek sebelum PMAT SMP. Sama kok, saya juga belum kalau pagi. Oke, baiklah. Kembali lagi tadi. Di LMS bisa upload materi. Materi itu apakah harus PPT? Tidak, Bu. Enggak, Enggak bisa ya apa? Bu. Bisa berupa Word, PDF. Ya kan kalau modul atau makalah kan bisa Word, PDF. PPT boleh. Terus kalau video presentasi juga bisa kan? Nah, video bisa dari YouTube. Bisa upload file video langsung. Nah, kalau biasanya untuk memudahkan mending uploadnya ke YouTube, linknya yang di embed atau dimasukkan ke situ. Kemudian selain itu, bisa nggak kalau itu kan materi udah masuk ke awal ya. Nah, misalnya masuk ke inti maksud saya. Awalnya kan ada guru misal menyapa, memotivasi, kayak pembelajaran online gini kan nggak semua siswa, nggak semua sekolah bisa pakai Zoom. Kadang ada sekolah yang memilih nggak tatap muka langsung gini. Nah, kalau hanya menggunakan learning management system kan berarti harus ada awalan. Kayak sapaan, tujuan pembelajaran hari ini atau pembelajaran yang sekarang itu tentang apa sih, kayak gitu. Itu kan bisa juga ya pakai LMS. Nah, terus habis itu motivasi kan kemarin di awal kalian bisa menggunakan teknologi sebagai motivasi. Nah, bisa nggak dimasukkan di learning management system itu? Sangat bisa, ya kan? Misalnya kemarin ada yang lewat poster di IG, ya posternya dimasukkan. Ada yang misal membuat video, videonya dimasukkan. Baru terkait materi, lalu tadi penilaian bisa dilakukan. Nah, kalau Google Classroom, itu penilaiannya bisa langsung di situ nggak? Maksud saya, memang guru bisa membuat soal di selembar kertas di Word lalu diupload. Itu kan
Bisa. Tapi kalau yang langsung di Google Classroom-nya bisa nggak? Pilihan ganda misalnya, Isai? Belum pernah lihat, Bu. Artinya Belum sudah pernah lihat. belum pernah, Bu. Bisa, tahu. Oke. bisa Bu, dulu Bu. Nah, bisa pakai apa? Dia dulu waktu program linear itu Mm-mm. dosennya memberikan waktu ujian itu mahasiswanya suruh mengerjakan lewat Google Classroom, ditulis Iya. jawabannya lewat situ. Ditulis manual atau tinggal klik mengerjakan di situ? Teresia Indah. Tulis manual, Oh, diketik di situ. diketik langsung di platformnya. Iya, Nah, kalau kita pakai Google Classroom itu dia punya template untuk mau misalnya membuat pilihan ganda gitu. Kan Google punya Google Form kan? Nah, Iya, kalau Bu. Google Classroom itu nanti kalau PG pilihan ganda atau ISA bisa pakai Google Form. Gitu. Jadi penilaiannya kalau pilihan ganda langsung bisa ke sana. Jadi untuk tadi untuk motivasi bisa, untuk kognitif bisa nggak? Kognitif itu kan bagaimana menyampaikan pembelajaran kan tentu bisa berupa materi atau berupa proyek. Kalau berbasis proyek, misal menggunakan Desmos kayak gitu bisa. Jadi ada motivasi, ada kognitif bisa, assessment jelas bisa, penilaian, terus apa lagi? Fungsi media kemarin? Motivasi, Bu. Ya? Motivasi kan ya? Iya, udah tadi sudah saya Oh, udah ya? sebutkan ya. Ya. Di awal kemarin ada 3 kan apa? Komunikasi, Bu. Sebagai komunikasi bisa nggak? Tadi Veronica menyebutkan untuk diskusi ya. Di Google Classroom kan ada juga kalian bisa saling diskusi, memberikan komen antar komen gitu. Nah, supaya tercipta diskusi di situ berarti harus ada apa? Apa ya siswa langsung silakan diskusi di situ? Kan enggak ya. Berarti harus ada awalannya. Topik apa yang mau didiskusikan atau bahan apa atau mungkin kalau matematika permasalahannya apa? Terus masalah matematika terus habis itu bawahnya siswa diskusi misalnya kayak gitu. Atau diberikan video. Baru di bawahnya ada semacam pertanyaan dari guru gitu. Misalnya dari sana apa yang menarik dari video itu? Apa hubungannya dengan materi ini misalnya. Nah, dari situ kan siswa jadi menjawab diskusi. Jadi motivasi oke, komunikasi iya, assessment iya, terus kognitif iya. Nah, satu lagi manajemen pasti iya. Kenapa? Karena kan namanya learning management system, tujuannya untuk memanage pembelajaran, mengatur pembelajaran gitu. Nah, jadi 2 pertemuan ini kita akan belajar tentang LMS itu dan sekaligus LMS ini sebagai proyek UAS. Kan tinggal 2 minggu terus habis itu UAS ya. Nah, jadi silakan kelompoknya sama dengan USIP 2. Kan USIP 2 kemarin sudah saya bagi kelompok ya. Kelompoknya sama dengan itu. Jadi tugasnya ini tugas 2 minggu ini sekaligus sebagai proyek UAS. Jadi dikumpulkan waktu UAS atau deadline-nya waktu UAS. Mengumpulkannya gimana ya LMS? Deadline-nya waktu UAS. Jadi yang harus dibuat kelompok apa? Kelompok merancang suatu pembelajaran yang disusun secara online menggunakan learning management system itu yang berisi apa? Dari awal sampai akhir pembelajaran satu topik gitu. Isinya ya dari pembukaan, terus habis itu ada tadi motivasi, memotivasi siswa supaya tertarik masuk ke pembelajaran itu, lalu berisi materi. Materinya apa? Bisa
presentasi minimal ya, minimal presentasi PPT dan video. Boleh juga dilengkapi modul atau handout gitu. Jadi ada pertama pembukaan berupa greeting, menyapa siswa, tujuan pembelajaran dan lain-lain. Lalu motivasi, kemudian inti berupa materi, atau bisa juga dilengkapi kegiatan LKS, lembar kerja siswa. Jadi selain misalnya nggak sekedar PPT aja, tapi ada PowerPoint-nya, ada videonya, ada LKS-nya gitu untuk memicu pembelajaran. Lalu tentu ada penilaian. Penilaiannya ada pilihan ganda dan isian ya, atau isai. Pilihan ganda dan isian gitu. Jadi mencakup semuanya. Dan itu disusun, otomatis menyusunnya juga harus urut ya. Jangan sampai nanti pertama kali langsung tes ulangan harian. Nah, kan nggak sesuai kan. Ya pertama guru membuka dengan awalan dulu kan. Menyapa tujuan pembelajaran gitu. Nah, mari kita lihat yang Google Classroom ya. Karena kita fokusnya ke sana. Saya yakin semua dari kalian punya akun Google kan? Punya Gmail. Nah, Iya, Bu. Nah, itu kalau udah punya Gmail, otomatis sebenarnya kalian punya Google Classroom. Nah, sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Di sini ada yang pernah buat belum Google Classroom? Bukan menggunakan. Kalau menggunakan, saya yakin semua sudah. Karena dapat tugas atau ujian di mata kuliah lain gitu kan. Kalau membuat, sudah belum membuat kelas? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum, Bu. Belum pernah nyoba, Bu. Oke, pernahnya baru menggunakan dikasih kode terus masuk ke kelas gitu ya? Iya. Ya, Bu. Kalau besok kalian membuat per kelompok satu kelas aja, nggak usah masing-masing buat ya. Nah biasanya awalnya kalian mungkin kalau di komputer atau di laptop belum login di Gmail, kalian disuruh kalau buka Google Classroom akan disuruh login. Nah kalian bisa login pakai Gmail kalian, lalu ini kebetulan di tempat saya sudah ada kelas-kelas semester lalu ya. Sebenarnya kemarin banyak kelas lain, cuman saya hapus. Nah, ada kelas desain PTB semester lalu, diagnosis. Kalau semester ini full pakai belajar, nggak pakai Google Classroom. Nah, kalau mau membuat kelas gimana? Nah, di sini ada menu plus. Nah, ketika kalian klik plus ini ada dua, join sama create. Nah, kalau join berarti kalian masuk ke kelas sebagai siswa. Kalau mau membuat berarti apa? Create kan. Misalnya diklik. Terus ada pernyataan. Nah, biasanya langsung dicentang aja read, understand padahal nggak dibaca ya. Nah, terus di sini ada keterangan nama kelasnya apa, sectionnya, subjeknya siapa. Nah, terus misalnya diisi, oke, nama kelasnya apa? Kelas matematika gitu ya. Bisa langsung create. Yang wajib diisi kan nama kelasnya ya. Yang lain sih boleh diisi, boleh enggak. Duh, internetnya lama. Nah, terus muncullah seperti ini. Sudah jadi kelasnya. Tapi baru wadahnya istilahnya ya. Nah, ini ada kode kelas di sini. Kalian bisa apa? Nih, kalau mau di-copy ke siswa. Nah, ini yang diberikan kan. Silakan join kelas saya dengan kode sekian. Nah, ini yang diberikan ke siswa. Lalu ini apa semacam header-nya ya. Ini bisa diganti fotonya, temanya dan lain. Ini kan hitam warnanya. Nah, tema ya tinggal pilih
Kalau mau punya header kalian buat sendiri misalnya, silahkan diupload. Nah, lalu di bagian sini kalau pakai ini bisa juga sih diubah ke bahasa Indonesia ya. Ini kebetulan punya saya pakai bahasa Inggris. Ada stream, classwork, people, dan grades. Nah, kalau ini tuh stream tuh semacam history. Jadi kalian apa saja sih yang udah diupload? Mungkin kita lihat contoh kelas saya aja yang udah ya. Kalau ini kan masih kosongan, ini tadi cara membuatnya. Misal kita lihat yang apa? PTB, Bu. PTB yakin nih. Membuka masa Menang lalu. masa lalu, Bu. Baru aku bilang, mengenang masa lalu. Nah, hanya saja ini bukan contoh kelas yang bagus. Kenapa? Karena kelas ini kan dibikin darurat. Darurat menolong saat LMS-nya error-error kan kemarin. Sebenarnya USD kan udah punya belajar. Tapi karena kadang ketika banyak yang mengakses jadi error, maka ditolonglah oleh Google Classroom ini. Jadi ini tidak tertata dengan rapi, ada dari awalan, tujuan dan sebagainya, enggak. Jadi ini bukan contoh yang bagus ya. Nah, kalian bisa lihat otomatis yang pertama itu di bawah, yang pertama kali diunggah tuh di bawah. Jadi dia sistemnya gitu sih. Nah, di sini saya menyapa dulu sih, halo teman-teman dan lain-lain. Untuk PTP kalian mengerjakan uraian ini udah untuk UTS ya, langsung UTS ya. Terus siswa-siswa bisa komen di sini, ada komen. Nah, bisa nggak sih dibalas nih? Bisa dibalas satu-satu. Hanya saja ini contoh guru yang kurang respon ya. Harusnya kalau yang baik itu langsung diberikan feedback. Supaya siswanya tuh merasa ditanggapi, jangan dicuekin gitu. Nah, terus ini di sini kan kelihatan kan gurunya ngapain? Oh, post new assignment. Semua kok assignment, tugas. Nah, ini kan contoh yang tidak bagus kan? Nggak ada materinya, tugas terus, Bu. Terus classwork. Classwork itu isinya apa? Jadi kalau di stream tadi semacam history udah ngupload apa aja. Nah, di classwork ini kalian bisa mengatur topik-topik. Nah, yang di garis bawah ini tuh sebenarnya sub-sub gitu ya. Atau bab bisa juga sih. Tergantung ini. Aduh, mohon maaf nih internetnya agak lambat jadi susah. Halo? Halo, Bu. Ya, halo, Bu. Ya. Halo, Bu. Kok ke freeze ya tempat saya Zoom-nya? Tempat kalian juga? Offering, Bu. Iya, Bu. Agak Oke. fresh tempat Ibu gambarnya. Iya. Nah, ini kalian bisa membuat. Nah, di sini ada menu create. Kalau ini kan udah ada isinya, kalau kosongan kan biasanya belum ada. Nah, ini tinggal kalian create. Nah, ada menunya apa? Assignment berarti apa? Penugasan. Quiz, question, material, reuse post, topik. Nah, kalau mau bikin yang kayak gini, garis-garis ini pakai topik. Saya ada Diopantin, refleksi, UTS. Terus bawahnya ini pakai menu apa? Upload materi ya, atau assignment. Nah, materinya nggak ada, adanya assignment sama quiz. Nah, coba kita cek ya. Kalau assignment, nah assignment gini nih, ada judul, titel, sama instruksi. Suruh ngapain? Dijelaskan. Ada add.
Nah, add-nya ada add Google Drive, add link, add file, add YouTube. Nah, kalau create, create-nya disediakan seperti ini. Kalau kalian udah bikin di platform luar kan, misalnya udah bikin di Word ya, berarti tinggal upload file tugasnya misalnya. Atau kalian bikin pakai Quizzes atau Kahoot. Kan ini tugas atau kuisnya. Kalian tinggal pakai linknya kan. Nah, gitu. Nah, kalau kalian langsung bikin di sini juga bisa. Di sini disediakan ada dokumen. Dokumen itu apa? Word, slides, PPT, sheets, Excel, drawing, gambar sama Google Form. Nah, yang tadi saya bilang. Dia kan Google hubungannya dengan itu. Kemudian diaturnya di sini. For untuk siapa? Nah, all student. Nah, kemudian ada poinnya due date apa? Tanggalnya kapan, topik. Misal kalian udah punya rubrik bisa ditambahkan. Terus di sini ada pilihan. Ada assign itu langsung diberikan tugasnya. Schedule, kalau schedule berarti diatur, nanti munculnya tuh kapan. Misal kayak ujian kan nggak, ujiannya besok jangan dimunculin sekarang dong, ntar siswanya jangan duluan. Jadi diatur, kalian bikinnya tetap sekarang, tapi di schedule munculnya besok. Save draft berarti baru di save sebagai draft, misalnya. Oke. Dan lain-lain. Nah, terus kalau udah bikin, wah ternyata urutannya salah. Ya enggak? Saya malah upload tugas duluan, padahal belum materi. Enggak apa-apa, ini kan bisa dipindah-pindah. Tinggal di drag, sorry. Nah, terus kadang kan uploadnya cuma gini, belum ada topik. Nah, bisa dipindah di topiknya. Nah, misalnya gini, tadi kan latihan depan tim di atas. Saya pindah ke refleksi gitu. Salah. Ya udah balikin lagi gitu. Nah, dah. Jadi tinggal disusun gitu sih. Nah, people apa isinya? People ya siswanya siapa sih siswa yang masuk join di kelasmu itu. Kita lihat apakah kalian masih ada di sana. Oh, masih ternyata. Kalian masih menjadi siswa di PTB ya. Iya, Bu. Oke, bagian grade apa nilai kan? Nggak usah dibuka ya. Nanti mengenang masa lalu lagi. Jadi gitu sekilas tentang Google Classroom. Nah, terus, kan ini kelompok. Jadi teachernya kan nggak sendiri ya. Kalian bisa invite teachernya di sini. Kan ini student, ini teacher. Nah, di sini kan PTB itu dosennya saya. Cuman waktu itu misal Bu Hani pengen tahu kelas saya kayak gimana ya, saya invite Bu Hani sebagai teacher misalnya seperti itu. Jadi besok kelompok kan ada berapa? 3 ya? 3 orang ya? 3-4 kan? Nah, misal 4 orang ya, 4 orang itu semua jadi teacher di sini ya, jangan hanya satu. Jadi ini diklik terus pakai email. Udah loading ya. Seperti itu. Ini secara teknis saya yakin kalian bisa nanti dicoba. Klik-klik menu-menunya gitu. Oke. Ada pertanyaan tidak? Jadi waktunya kurang lebih 2 minggu ya. Nah, materinya apa? Kok nggak ada yang nanya sih? Materinya apa? Kan biasanya yang nanya gitu. Nah, kemarin kan tiap kelompok sudah membuat Desmos. Dan dipilih satu kan.
yang diuji cobakan ke siswa. Nah, sebenarnya kalian bisa pakai materi itu karena kelas Desmosnya bisa diunggah di sini. Jadi sudah mengurangi satu pekerjaan. Ya enggak? Kalian udah punya satu nih modelnya. Oh, kelas Desmos kemarin dimasukkan di LMS gitu. Jadi materinya bisa sama dengan yang Desmos yang kalian buat. Gimana, Tian? Christian? Ya, halo Bu. Ada pertanyaan? Sepertinya belum Bu. Oh ya. Saya pikir tadi kayak mau nanya tapi masih di mute gitu. Oke, baik. Jadi gitu ya. Kalian kemarin sudah membuat Desmos pada materi tertentu. Nah, kalian LMS-nya bisa pakai materi itu sehingga udah punya satu modal penugasan yang dimasukkan di LMS gitu. Udah dapat jadwal UAS? Belum. Belum, Bu. Belum ya? Oh, UASnya mulai tanggal 7 ya. Saya udah dapat sih, tapi mungkin belum di-share karena mungkin masih ada revisi atau apa. Jadi hari ini kalian mulai kerja, silakan membuat kerja secara kelompok, membuat kelas di Google Classroom. Kemudian mulai merancang tadi sub-sub topiknya apa, mau diisi apa, bikin PowerPoint, bikin video sendiri, video pembelajarannya. Jadi minimal materinya ada PPT, ada video ya, kemudian ada Word sebagai modul atau handout. Boleh, jadi minimal PPT sama video. Tapi bagus kalau dilengkapi LKS atau modul gitu. Oke, Bu, ada saya pertanyaan? mau tanya. Ya, Saya, Bu. Itu kita buat kelasnya aja atau siswa juga disuruh masuk gitu, Bu? Siswa yang kemarin kita berikan Desmos itu. oh ya, terima kasih. Ini tadi siapa yang nanya ya? Maaf. Clara, Bu. Oh, Clara. Jadi kalau siswanya tidak wajib masuk sih, siswa yang kemarin. Jadi kalian merancang LMS dulu, tidak ada siswanya nggak apa-apa. Tapi mau mengundang siswa di kelas ini juga boleh. Jadi ini biar nggak kosong, misalnya temennya suruh jadi siswa boleh. Yang jelas nanti saya akan menjadi siswa kalian, ya kan? Kan saya mau menilai kan, saya yang masuk. Jadi nanti di saat jadi Clara tidak harus boleh siswanya masuk. Mau mencoba-coba kuis juga boleh siswanya, tapi tidak harus gitu ya Clara. Yang saya nilai lebih ke rancangan kalian, bukan siswanya mengerjakan atau tidak gitu. Jadi nanti di UAS kalian yang mau dikumpulkan adalah kode kelas Google Classroom yang sudah dibuat ya. Nanti biar saya bisa join kelas, lalu saya bisa melihat kegiatan yang sudah kalian rancang. Gitu. Sekaligus ini sebagai latihan, kan kalian calon guru. Kalau besok jadi guru, bisa melaksanakan pembelajaran online menggunakan learning management system. Dan nggak harus online full sih. Google Classroom ini kan bisa dipakai blended learning juga. Blended learning itu online sekaligus tatap muka gitu. Bisa juga dipakai untuk flip learning. Apa itu flip? Kalau blended, dari kata blend, ingatnya blender tuh ada dicampur kan. Nah itu online sama offline atau daring dan luring. Nah kalau flip learning, flip itu dibalik. Jadi kalau biasanya kan guru jelasin di kelas. Siswa ngerjakan latihan atau kalau nggak selesai buat PR. Jadi di rumah itu ngerjakan latihan. Kalau flip learning dibalik, materinya itu sudah diberikan di sebelumnya. Di kelas tinggal apa?
latihan sama diskusi gitu. Nah, kan bisa memanfaatkan LMS supaya besok gitu kalian kalau jadi guru nggak mati gaya gitu loh. Kalau ya kita tidak berharap besok ada pandemi lagi ya. Dilalahnya ada apa gitu. Oh, bisa nih dimanfaatkan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan udah nggak terjadi lagi entah corona-coroni yang lain ya. Udah bosen kan? Udah bosen pembelajaran online? Atau senang? Sudah jenuh, Bu. Sudah cukup Bu, cukup. Sudah jenuh ya. Kalau wacananya sih semester depan menurut Pak Menteri, menurut Mas Menteri itu boleh masuk. Ya kan sekolah Yes. sama kuliah boleh masuk, tapi yang mengatur adalah pemerintah daerah. Nah, tinggal kita lihat nih Jogja gubernurnya sudah mengizinkan masuk atau belum. Kalau sudah, kalian akan berbondong-bondong dari daerah masing-masing untuk ke Jogja ya. Ya, kita lihat saja. Kampus juga belum ada keputusan karena tentu harus menunggu dari atas. Pokoknya dinikmati aja, mau online, mau tatap muka, you have to enjoy. Karena kalau nggak dinikmati, pasti mengeluh-mengeluh kan. Percayalah kalau mengeluh-mengeluh itu, pekerjaan malah jadi lama selesainya. Dan nggak maksimal. Jadi ya udah ikhlas aja, dinikmati. Walaupun berat. Saya tahu kok kalian banyak tugas kayaknya ya. Apalagi UAS yang proyek mata kuliah apa aja? Belum tahu. Baru ini sih, Bu. Baru media. Baru ini sepertinya, Bu. Baru mediatek. Oh, mata kuliah selanjutnya juga ada kok, tenang aja. Oke, ada pertanyaan nggak? Bu, Ya, saya mau bertanya. ya Erlita. Itu kan nanti ada materi kan Bu di Google Classroom-nya. Ya betul. Nah, itu tuh nanti materinya mesti kita yang buat sendiri, kayak misalkan videonya itu ada anggota kelompok kita gitu, atau kita boleh cari dari internet gitu, misalkan dari YouTube kita paparkan video pembelajarannya gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya Erlita. Ya, Nah, karena ini kalian kan belajar jadi calon guru dan menyusun LMS, ya berarti video dan semua materi dibuat sendiri, bukan asal copy link di YouTube ya. Brian, thank you. Setuju dia. Coba satu dari berapa? Dari 34 mahasiswa. Jadi videonya dibuat sendiri. Saya yakin kalian udah sering kan presentasi bikin video di YouTube gitu. Banyak cara kan, mau ngajar langsung boleh di papan tulis gitu. Kalian seolah-olah mengajar siswa langsung, boleh. Mau pakai itu apa? Screenshot apa ya? Screen recording, Bu. Screen record. Ya ampun, mau ngomong gitu. Screen record kan ada beberapa aplikasi, mau Screen-O-Matic dan lain-lain atau Camtasia. Nah, kalian bisa manfaatin itu. Boleh. Pokoknya kalau aplikasi dan lain-lainnya kalian sendiri yang mengatur. Hanya yang jelas materi dan video dibuat sendiri. Ibu mau tanya lagi. Ya. Itu harus kalau misalnya kita mau bikin video harus semua anggota ikut atau boleh salah satu, Bu? Kan itu banyak kan rancangannya, ada yang bikin PPT, yang bikin video, segala macam. Jadi kalau misalnya bikin video cuma beberapa orang, boleh nggak ya, Bu? Boleh. Jadi misal anggotanya 4, yang muncul di video 2 orang gitu kan, Aira? Iya, Bu. Nah, itu boleh. Mau 4-4-nya sangat boleh. Kan biar nampak, oh gurunya yang mana sih? Makasih, Bu. Ya, kalian kayaknya malu-malu deh kalau tampil gitu ya. Kenapa sih? Maaf, Bu, sinyal dari tadi tuh buruk kalau nampilin Bukan.
Bukan di Zoom, maksudnya pas bikin video tuh kayaknya berharap mukanya gurunya nggak usah muncul gitu kan. Kenapa? Padahal Nanti terpersona, Bu. padahal siswa tuh lebih seneng loh kalau paling enggak tuh apa ada gurunya gitu. Beda loh kalau misalnya hanya dibuat PPT ada suaranya gitu. Ada kan bisa juga kan gitu PPT ada suaranya tuh kayak kurang greget gitu loh. Lebih greget lagi kalau ada gurunya. Percaya deh besok kalau kalian jadi guru siswanya tuh seneng lihat kalian. Walaupun kalau kasih ulangan jelek nilainya jadi sebel. Guru matematika tuh gitu. Apa? I miss you but I hate you gitu katanya. Iya nggak sih? Guru matematika tuh katanya paling tangguh. Mau hujan badai, mau sakit tetap masuk ya nggak? Padahal siswanya Benar, Bu, berharap nggak benar. masuk. Nggak pernah absen. Iya, katanya sih gitu guru matematika. Jadi kalian besok tuh bakal mungkin seperti itu ya. Tapi kan walaupun sebel sama pelajarannya, kadang juga cinta sama gurunya loh. Dan karena matematika kan pelajaran yang ikonik ya. Jadi guru-gurunya pun dikenang. Kalian masih ingat gak nama guru matematika SMP, SMA misalnya? Masih, Bu. Masih. Nah, masih kan? Jelas, Bu. Masih, Bu. Iya, biasanya terkenang gitu. Entah terkenangnya baik atau buruk kan terkenang ya. Mungkin terkenangnya karena galak, mungkin terkenangnya karena baik banget, karena terlalu tangguh tadi ya. Brian sampai ingat loh. Karena tangguh banget gak pernah absen. Oke gitu. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, maka silakan sekarang mulai diskusi kelompok. Minggu depan juga masih mengerjakan itu, lalu pas UAS nanti mengumpulkan kode kelas masing-masing. Oke? Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan di mata kuliah Mediatek ya. Kalau di mata kuliah lain kita sering bertemu, tenang aja. Oke, kuliah saya akhiri yang di Zoom ini ya. Terima kasih banyak. Nanti diskusinya bisa lanjut di WA Group. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa sarapan. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Bu. Selamat pagi. Oh, suaranya kok lucu tuh. Terima kasih, Bu. Iya.